4/2026. Ibadah saat ini menggunakan tata ibadah minggu ketiga. 3. Pembacaan Alkitab terambil dalam kitab Nehemia pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-13. 4. Nyanyian pujian yang digunakan saat ini adalah pelengkap hidup jemaat. 5. Ibadah minggu tanggal 19 April 2026 menggunakan tata ibadah minggu keempat. Nyanyian yang digunakan adalah doa sabat lama. Majelis bertugas liturgi adalah sektor Betabara di gedung gereja Eleora, sektor sholat Rasya di gereja Teopani, dan sektor Sinai di gereja Kampung Baba. Sampai dengan 18 April 2026 sebesar Rp2.341.000. Jumlah pengeluaran tanggal 12 April 2026 sampai dengan 18 April 2026 tidak ada. Saldo base pembangunan sampai tanggal 18 April 2026 sebesar Rp11.779.000. Demikian warta jemaat TPMI yang di saat ini. Atas perhatian warga jemaat kami ucapkan terima kasih. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua dan selamat mengikuti ibadah. Tiapur 19 April 2026. Majelis Jemaat TPMI Tiapur, Ketua Pendeta Nyonya F. Lawa M. SSI, Sekretaris Penatua EIW Talapua. Bersorak-sorai bagi Tuhan, hai seluruh bumi, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah di hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan Tuhan. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur dan pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Dia baik, kasih-Nya yang selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Marilah kita berseru kepada Tuhan, memohon belas kasihan-Nya atas segala dosa kita. Ya Tuhan yang penuh kasih, dunia kami semakin penuh dengan banyak persoalan dan perbedaan ada di mana-mana. Ketika kehidupan manusia menjadi terancam karena tinggal kekerasan, kemiskinan, keterbelakangan, keserakaan, pergaulan bebas, dan perkosaan
Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, sebelumnya saya akan membaca firman Tuhan saat ini. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Ya Roh Kudus, bersihkanlah dan sucikanlah hati kami untuk menerima sabda-Mu. Amin. Kalau kita misalnya terdapat dalam Yeremia ayat 1 hingga ayat yang 13 keluhan rakyat dan tanggapan Nehemia. Terkena keluhan berat dan rakyat dan para istri terhadap sesama orang Yahudi. Ada yang berkata, kami serta anak laki-laki dan anak perempuan kami banyak. Kami harus mendapat gandum, buah kami banyak. Kami harus mendapat gandum supaya kami bisa makan dan hidup. Ada pula yang berkata, ladang, kebun, anggur, dan rumah kami. Kamu masing-masing telah makan riba dari saudara-saudaramu. Lalu kupadakan sidang jemaah yang besar terhadap mereka. Kataku kepada mereka, kami selalu berusaha sedapat-dapatnya untuk menebus sesama orang Yahudi yang dijual kepada bangsa-bangsa. Yang serta gandum, anggur dan minyak yang kami pinjamkan kepada mereka. Jawab mereka, kami akan mengembalikannya dan tidak akan menuntut apa-apa lagi dari mereka. Kami akan lakukan seperti yang engkau perintahkan. Lalu aku memanggil para imam dan menyuruh orang-orang itu bersumpah untuk menepati janji mereka. Aku juga membebaskan ikatan bajuku sambil berkata, begitulah setiap orang yang tidak menepati janji ini akan dikebas Allah dari rumahnya dan hasil jeripayahnya. Demikianlah ia dikebas dan menjadi melarat. Seluruh jemaah berkata, amin, lalu memuji Tuhan, rakyat pun menepati janjinya itu. Demikianlah firman Tuhan. Jemaat yang dikasih Tuhan, sekali lagi selamat pagi, shalom. Hari ini sebentar berlangsung juga kelas di jemaat SPG di Purwokerto. Itu kami diberikan kesempatan oleh yang ibadah dan menyampaikan firman Tuhan di sana. Tapi saudara-saudara jemaat yang dikasih Tuhan, saya mengawali khotbah saya dengan menyampaikan sebuah ilustrasi. Ada sebuah keluarga yang mungkin terlihat sepintas mereka ini sederhana dan mereka ini dalam rasa syukur dan kecukupan. Oleh karena itu, dalam kesepakatan bersama dengan kehidupan anak-anak, mereka dalam mengambil keputusan terhadap pengelolaan keuangan mereka. Oleh karena itu, tanggung jawab pengelolaan keuangan ini dipercayakan kepada anak yang paling sulung. Oke, saudara, anak yang paling sulung ini kemudian diberikan tanggung jawab dan dia melaksanakan tugasnya. Dan seiring waktu berjalan, tanggung jawab yang diberikan tadi dengan mengelola keuangan keluarganya, ternyata dia pakai untuk aktivitas atau keperluan pribadi. Oleh karena itu, di selain sisi ada saudaranya, ada perempuannya, ini lagi membutuhkan biaya juga karena saudaranya ini sementara kuliah. Dan akhirnya orang tua bapak dan mama mulai mencurigai laki yang sulung karena mereka bulan terakhir mereka kemudian merasakan kekurangan. Saudara dari anak yang sulung tidak mendapatkan uang, karenanya bapak dan mama kemudian curiga terhadap anak yang sulung. Ada apa? Dan mereka kemudian bapak dan mama ini mengajak saudara yang sulung ini, kakak yang sulung, dan menegurnya. Saudara, sebagai keluarga yang tadi saya awali mereka sudah cukup sederhana dan jalan hidup ini dengan bersyukur. Makanya cara tegurnya kita dengan baik dan tidak sampai
marah-marah. Kemudian kakak yang sulung ini mengaku kesalahan. Dia mengaku kesalahannya dan orang tua pun menerima. Bapak Ibu saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, ada nilai, ada makna daripada ilustrasi tadi. Saya akan sampaikan di akhir daripada pembahasan. Bapak Ibu saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, saudara-saudara, melihat hal ini, Nehemia kemudian marah, bukan karena kebencian dia kepada umatnya ini, tetapi karena kecintaannya pada keadilan dan bagi Tuhan sendiri. Nehemia kemudian menegur para pemimpin dan mengajak mereka untuk kembali benar, mengembalikan hak orang miskin dan menghentikan penindasan manusia. Bapak Ibu saudara, saya ingin mengingatkan kita bahwa iman tidak hanya soal kita datang beribadah tiap minggunya saja. Kita beribadah di wadah-wadah, unik, pemuda dan sebagainya. Tetapi sebenarnya iman, bukti nyatanya adalah aplikasi kita, sikap kita, perlakuan kita yang kita lakukan minimal di dalam keluarga dan seterusnya masih terbawa sampai ke luar. Bapak Ibu saudara, disinilah tema kita kemudian menjadi relevan bagi kita membahas di sana. Gereja rumah tangga harus menjadi tempat kesejahteraan bersama dengan Bapak Ibu jemaat. Gereja rumah tangga satu kalimat yang dilakukan dengan harus menjadi tempat kesejahteraan bersama. Gereja tidak terpisahkan dari sebuah rumah tangga. Dengan itu, gereja yang kita pahami adalah pribadi kita, orang, bahkan gereja itu sendiri adalah rumah kita atau keluarga. Tapi saudara, kita membagikan tempat bagian dalam menelah yang kedua, keluarga sebagai tempat kepedulian. Nehemia tidak menutup mata terhadap penderitaan. Dia bertindak demikian bagi keluarga. Ketika ada yang lemah, yang lain menguatkan. Ketika ada yang susah, yang lain membantu. Ketika ada yang jatuh, yang lain. Bapak Ibu saudara, secara bersama ini dimulai dari kepedulian kecil, yang paling kecil dalam kehidupan keluarga yang dilakukan setiap hari. Bagian yang ketiga, keluarga sebagai dasar misi sosial. Ketika keluarga hidup dalam keadilan dan kasih, di situ ada dampak yang tidak berhenti seputar keluarga saja. Yang tadi saya awal, kalau ada dampak positif yang tercipta di dalam keluarga, itu pasti akan terbawa sampai keluar. Salah satunya kita peduli terhadap sesama kita, tetangga, dekat terhadap orang yang membutuhkan pertolongan, dan menjadi saksi kasih Tuhan di tengah masyarakat. Dari rumah yang kuat lahirlah masyarakat yang sejahtera. Kepemimpinan itu terus ada di dalam keluarga sebagai dasar. Untuk percaya dari luar itu terbawa dari kita masih melakukan ada dasar itu keluarga. Bagian yang keempat, pertobatan sebagai awal perubahan. Hal yang indah dari kisah ini adalah orang-orang yang ditegur oleh Nehemia kemudian mau berubah. Mereka mengembalikan apa yang bukan hak mereka. Mereka berhenti menindas dan mereka berjanji untuk benar.
Ini mengajarkan kita bahwa perubahan selalu mungkin dimulai dari keberanian untuk berubah. Jadi aku mau berubah, tapi setelah ada keinginan dan untuknya diri, atau mungkin prinsip ini mungkin sedikit keras ya, harus terbiasa dengan hal-hal yang keras sehingga hal perubahan sangat tidak mungkin bagi kita. Itu realitas kehidupan kita. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, ada tiga sebenarnya bagi kita. Dari peristiwa ini, dari kisah itu, apakah keluarga kita sudah menjadi tempat yang adil? Yang kedua, apakah kita peduli terhadap anggota keluarga yang mengalami kesulitan kecil? Yang ketiga, apakah dari keluarga kita mengalir kesejahteraan bagi sesama? Hal yang sederhana Bapak Ibu, kita boleh berkomitmen hari ini untuk menjalani hidup di tengah-tengah masyarakat. Tetapi atas tiga pertanyaan ini bisa menjadi refleksi bagi kita untuk bisa menjalani hidup sebagai ke depan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ada makna yang tadi kita bilang dari ilustrasi yang kita sampaikan di awal, bahwa kesejahteraan bersama hancur itu kata iblis. Jadi dalam cerita tadi ketika si sulung tadi kemudian dia tidak menerima nasihat dari orang tua, hancur. Atau orang tua mungkin dengan cara tertentu, cara keras untuk menegur cara yang suruh ini, sudah pasti ada kehancuran di sini. Keadilan harus dijaga bahkan dalam hal paling kecil. Hal yang paling kecil, perhatian kita terhadap keluarga kita. Pertobatan dan kejujuran memulihkan. Bapak Ibu, itu semua bisa terjadi ketika ada rasa ingin bertobat, ada kejujuran di sini. Ketika kita menegur anak-anak kita, harus kita sadari bahwa kita sebagai orang tua pun adalah cermin atau contoh atau teladan yang baik, supaya kejujuran itu bisa tercipta di sini. Kadang-kadang kita bisa menilai anak-anak kita, kita bisa menegurnya, padahal masyarakat kita justru lebih tidak baik, supaya kita tidak hidup baik terhadap anak-anak kita. Makanya biasanya itu bisa tidak setimpal sebenarnya teguran yang nyata kita tadi, harapannya ingin membawa keluarga ke hal yang baik. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih Tuhan, katamu sebagai kita diberikan tanggung jawab untuk ada dalam peran-perannya. Sebagaimana kami adalah kepala keluarga ya, karena jemaat. Kami jemaat adalah keluarganya. Kalau itu omongan kita seperti itu, pasti ada kesepakatan dulu sebelum kita membangun hubungan. Kesepakatan itu kita jalani. Kemudian kalau sepakat dalam sidang-sidang sepakat, dan semua keputusan itu diangkat sih, dan kita akan menjalani semua. Karena itu, dalam menjalani itu juga ada perhatian di situ, ada kejujuran yang kita berikan di situ. Bapak Ibu saudara-saudara, saya harus jujur juga dalam kesempatan ini bahwa ketika kami diberikan kesempatan ini ada dalam firman ini, saya waris ini. Saya pikiran soal bagaimana bisa menyampaikan firman. Tapi kemudian saya juga harus jujur bahwa itu kelemahan saya, itu kekurangan saya. Jadi saya harus bawa ke Tuhan, ke Tuhan bahwa mungkin kami terbiasa dengan baca Alkitab, berdoa di bagian sini, karena kita pelayanan kami yang lain. Dan mungkin saya kalau berdiri di kelas ini kayaknya sedikit sulit bagi kami menyampaikan firman Tuhan. Saya percaya ketika kita minta Tuhan terus
apa yang diucapkan benar-benar datang dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita telah belajar dari ini. Kita berlari untuk memperbaiki diri kita yang salah dan membangun yang benar. Semoga keluarga kita sungguh menjadi gereja dan rumah tangga yang kokoh, tempat kasih, keadilan, dan kesejahteraan itu bertumbuh dalam keluarga. Dari keluarga yang kuat, Tuhan membangun dunia yang lebih baik. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Aku berjanji. Jemaat, kita akan memberi persembahan sambil memberi yang pesan Alkitab. Adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Ini PKJ nomor 150 bait yang pertama dan seterusnya. Ya Tuhan mengirimkan. Aku
Bapa di surga, saat ini kami sudah memberi persembahan anak. Kami sadar betul bahwa ini merupakan sisa-sisa dari perbuatan kami. Dan ini pun berkat Tuhan curahkan kepada kami. Biarlah yang sedikit ini dapat berguna bagi pekerjaan Tuhan di jemaat kami. Dan kiranya Tuhan berkenan menerima persembahan kami. Ajar kami untuk tidak saja memberi dalam bentuk uang, tetapi juga memberi dalam bentuk tenaga, waktu, perhatian, dan keberadaan diri kami sebetulnya. Ini doa kami Tuhan, hanya kepada kami bermohon. Amin. Doa syafaat dan diakhiri daripada doa ini di bagian Rosoki dan menyanyi dari kiriman 470. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur atas penyertaan dalam hidup kami. Engkau sudah yang memelihara, menuntun dan memberkati kami sehingga kami boleh ada di saat ini. Ketika nafas hidup ini masih kami nikmati, itu semua karena perbuatan Tuhan dalam kehidupan kami. Sebagai umat Tuhan kami percaya dan sadari sungguh bahwa itu semua bukan karena kekuatan kami, tetapi karena kekuatan Tuhan yang menjaya dalam kehidupan kami. Kami berdoa bagi setiap keluarga umat Tuhan. Ketika kami belajar dari firman Tuhan hari ini, kami pun harus menjalani gereja rumah tangga yang penuh kasih, pengertian, dan kesetiaan. Jauhkan daripada kami perpecahan, kekuatan dalam setiap orang. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit dan yang mengalami kesulitan menjalani hidup. Turunkanlah tangan Tuhan untuk menyembuhkan dan mencukupkan, serta hadirkan orang-orang yang berguru dengan mampu. Kami berdoa bagi mereka yang mengalami ketidakadilan dan penindasan. Jadilah pembelaan mereka, kuatkan hati mereka, bangkitkan kepedulian kami untuk menjadi alat kasih. Kami berdoa untuk kesehatan bersama, agar tercipta kehidupan yang adil dan damai dan luas. Kami serahkan masa depan anak-anak kami dalam Tuhan, agar harus bertumbuh, belajar, bermain seperti, agar harus menjadi pribadi yang kuat, selebihnya takut Tuhan, dan menjadi berkat Tuhan. Berikan mereka semua pemimpin yang bijaksana dalam tugas dan kapasitas mereka yang telah mereka jalani dan berkata. Makin mereka semua dalam tugas dan kapasitas mereka, supaya mereka lakukan benar-benar mengandalkan Tuhan dan semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Yang kedua, jatuh sebagai perintah kelurahan Jatuh, Bapak berada semua perangkat dalam hidup kelurahan Jatuh. Banyak tanggung jawab dan pelayanan yang dilakukan. Mereka boleh menjadi pemimpin dan para pekerja yang mengandalkan Tuhan dalam setiap pekerjaan mereka, supaya apa yang mereka lakukan telah berkenan. Kami berdoa bagi para pemimpin gereja kami, dari kasih muda pimpin sampai pada kasih dan jemaat-jemaat, khususnya juga jemaat kami. Semoga tugas dan tanggung jawab pemimpin gereja ini
yang dunia untuk kami kami dapat menjalankan peran dan tanggung jawab mereka untuk kebenaran dengan manusia. Bapa, dalam nama Yesus, doa kami pun terhadap pelaksanaan persidangan kasus semua yang dilaksanakan hari di jemaat GPM kita. Mereka telah memulai membuka kegiatan desa. Semoga yang mereka lakukan akan memutuskan Tuhan memperoleh dan juga membangunnya untuk melakukan di kelas. Ya Allah Bapa, dalam Yesus, Engkau mengetahui kebutuhan kami. Sebelum kami terimalah semua doa dan minta kami sama. Kami datang dengan kelemahan yang berdosa. Ampunkan jika masih ada salah dan dosa yang banyak kami buat melakukan. Bapa, dalam Yesus kami akan mengakhiri doa kami dengan mengucapkan doa kami secara kosong. Pakailah seluruh hidupmu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ulanglah dengan sukacita dan laksanakanlah tugas menjadi saksi Kristus di tengah-tengah kehidupan. Gunakan firman Tuhan sebagai sandaran sesuai perintah Yesus. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba di tengah-tengah serigala. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan musuh, sehingga tidak ada yang membahayakan kamu. Untuk tugas penutusan itu, terimalah janji penyertaan. Maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati gembala yang agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita. Kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya oleh Yesus Kristus. Baginya adalah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom.
We write your praise. We write